Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat di mana Allah mudahkan kita dalam mengerjakan apa yang Allah perintah, nikmat di mana Allah berikan kesulitan kita untuk bermaksiat kepada Allah, dan kita mohon dengan nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dimatikan dalam golongan hamba-hamba Allah yang al-abrar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, setelah kita melewati bulan Ramadan, kemudian berlanjut dengan bulan Syawal, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan kita selalu mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan sampai bulan Syawal, dan kita mohon agar Allah terima ibadah kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bujuk rayu syaitan. Kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Tapi syaitan tidak pernah berputus asa dari mengajak manusia untuk ikut langkah-langkah syaitan. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman,
La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa khutuwatu syaitan itu? Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hanya mengajak, tidak maksa. Kalau kita dipaksa mungkin melawan, tapi kalau dirayu kita ikut. Maka syaitan itu selalu dengan bujuk rayunya. Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Karena syaitan ini musuh, Allah terangkan syaitan itu adalah musuh, maka Allah memerintahkan kita untuk bersikap. Apa sikapnya? Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Karena kita ini kalau melihat petinju itu ketika akan bermusuhan dengan si A, maka yang pertama adalah mengenali bagaimana siasat musuh. Kekuatan musuh di mana, kelemahan musuh di mana. Maka kita cenderung mengenali siasat musuh. Itu tinju. Baik itu permainan bola, basket dan seterusnya, tim ini akan berusaha mengenali musuh, cara mainnya, siasatnya, kelemahannya, kekuatannya, semua akan dipelajari. Supaya apa? Supaya tidak kalah. Maka Allah katakan, fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya mampu mengajak pengikutnya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi kemampuannya apa? Hanya mengajak. Di hari kiamat pun syaitan berkhutbah. Khutbahnya apa? Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang pasti Allah tepati. Dan aku pun juga memberikan janji-janji kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi aku ingkari janjiku. Aku tidak punya kemampuan kecuali aku hanya mengajak kalian, tapi kalian mau ikut ajakanku. Kata iblis, kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian mencela aku, celah diri kalian sendiri. Kenapa syaitan tidak pernah maksa? Kalaupun kita sudah lulus dari godaan, bujuk rayu syaitan, A, B, C dan seterusnya, sehingga kita menjadi orang ahli ibadah, kita menjadi orang yang termasuk penuntut ilmu syar'i, bahkan menyampaikan syariat, bahkan kita orang ahli sedekah, ahli salat, ahli siyam, ahlul qiyam, ahlul khair dan seterusnya. Sudah kita tidak bisa terkena bujuk rayu syaitan, maka syaitan punya cara lagi. Fudail bin Iyad mengatakan, idza dhafira inna iblis idza dhafira min ibni Adam. Sesungguhnya iblis itu kalau sudah berhasil mengalahkan manusia bi ihda thalath, dengan satu dari 3 jaring, maka iblis akan berkata, la aqtlub minhu ghairaha. Kalau sudah terkena 1 dari 3, iblis mengatakan, aku tidak perlu lagi mengganggu orang ini, cukup. Yang pertama, ahlu ibadah, ahlu salat, ahlul ilmi. Ujiannya apa? I'jabuhu binafsihi. Berbangga dengan dirinya. Jadi setelah ujian macam-macam, godaan dan seterusnya berhasil semua, yang muncul apa? I'jabuhu binafsihi. Bujuk rayunya adalah merasa dia lebih hebat dari orang lain. Aku lah sedekah banyak. Saya kalau sholat malam itu tidak pernah ketinggalan. Aku mesti poso Senin Kemis. Alhamdulillah aku wis poso. Apa tujuannya?
Alhamdulillah puasa Ayyamul Bid tidak pernah tertinggal. Dari situ iblis masuk. Ayo kan. Iya. Maksudnya apa? Supaya orang ini nanti berbangga diri dengan ibadah yang sudah dia kerjakan. Ahlu sedekah, dia akan berbangga dengan jumlah sedekahnya. Apalagi segala kebaikan, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap kita itu kelebihan. Dan orang memuji dengan kelebihan yang Allah berikan. Ada satu orang yang kalau sholat itu kuat, berdiri lama kuat. Allah berikan petani kekuatan. Di pagi hari sampai siang dia jangkul. Kemudian istirahat sebentar, berlanjut. Malam harinya dia sanggup qiyamul lail dan tidak pernah istirahat. Orang melihat apa? Masya Allah fulan. Ya, yang dipuji apanya? Kelebihan yang Allah berikan. Oh fulan hatta mulai pagi sampai siang nyangkul. Malamnya itu tidak pernah ketinggalan sholat malam. Satu lagi ada kalau baca Al-Quran itu kuat, duduk berjam-jam, 2 jam, 3 jam, bahkan dia bisa hatam dalam 2 hari 1 kali, 3 hari sekali hatam, setiap 3 hari hatam. Muncul apa? Pertama tidak ada masalah. Begitu ada orang datang satu memuji, Masya Allah 3 hari hatam. Awalnya ada apa-apa? Dengar. Mulai setan menggoda dari banyaknya ibadah fulan. Luar biasa, tidak pernah berhenti. I'jabuhu bi nafsi. Dan ma'asyiral muslimin, as-salaf. As-salaf itu kita katakan salaf itu adalah generasi terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sahabat. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Hanya 30 tahun kurang lebih. Generasi emas. Yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu ma'asyiral muslim rahimakumullah. Mereka ini kalau ada yang memuji, mereka berdoa. Apa doanya? Karena kalau orang muji kita itu yang dipuji kebaikan apa keburukan? Yang dipuji apa? Kebaikan kita. Yang dipuji apa? Kesolehan kita. Yang dipuji apa? Banyaknya ibadah kita. Orang melihat. Belum azan sudah ke masjid. Ya. Sudah tua jalan kaki jauh padahal. Subuh belum waktunya sudah jalan bersih-bersih masjid. Buka jendela azan. Yang dipuji apanya? Baiknya apa buruknya? Baiknya. Maka as-salaf berdoa ketika mendapatkan pujian mereka mengatakan Allahumma ya Allah ij'alni, jadikan aku khairan mimma yaqulun, lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Kalau mereka mengatakan kita ini ahlus salah, ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ketika kita ahlul ibadah, ahlul ilmi, ahlul majlis ta'lim, ya, maka mereka memuji kita, kita berdoa ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka puji. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni aku ya Allah dari apa yang tidak mereka ketahui dari dosaku. Langsung spontan. Tapi ini berat. Manusia itu kalau dipuji senang dulu. Oh iya, lalai dulu. Nanti di antara menantu, lah aku senang kilo menantuku. Ya, akhirnya macam-macam. Rusaknya karena apa? Pujian. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini kalau mendapatkan pujian, beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaqulun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari kejahatan, dari keburukan yang mereka katakan. Jadi pujian itu dianggap oleh Umar bin Khattab apa? Malapetaka. Padahal siapa tidak kenal Umar bin Khattab? Syaitan pun lari terbirit-birit dari Umar bin Khattab. Tidak ada pengawalan. Umar bin Khattab ini kita mengenal bagaimana beliau memegang agama ini dengan sungguh-sungguh. Maka kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab itu membunuh putrinya di masa jahiliyah, dilihat lagi riwayatnya benar apa tidak. Siapa putri Umar bin Khattab? Siapa menantu Umar bin Khattab? Siapa? Menantu Umar siapa? Rasulullah. Dan itu adalah putri yang terbesar, putri yang paling besar. Bagaimana mungkin dikatakan Umar bin Khattab itu mengubur anaknya hidup-hidup? Tanyakan riwayatnya benar ini, ataukah ini riwayat dari yang membenci Umar bin Khattab? Ini perlu periwayatan. Kita lihat sejarahnya benar atau tidak Umar membunuh putrinya hidup-hidup. Kalau ada, kita perlu riwayatnya. Karena ada dalam kitab disebutkan anak tertuanya Umar bin Khattab itu adalah istri Nabi. Kalau saja anak pertamanya hidup, apa ya anak keduanya dibunuh? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Umar bin Khattab pun dalam hidup beliau mendapatkan pujian, beliau mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang mereka katakan. Dan aku memohon agar engkau ampuni aku dari dosa-dosa yang mereka tidak ketahui." Kita ini dosa pasti kita tutup. Sementara kebaikan biasa kita tunjukkan. Maka di antara as-salaf dalam mereka mengatakan orang mukhlis. Siapa orang yang ikhlas dalam beribadah, yang ikhlas dalam berbuat? Mereka itu adalah orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya sama persis seperti dia menyembunyikan keburukannya. Itu orang mukhlis. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza ra'aitumul 'abid abil 'alim." Apabila kalian mendapati seorang ahli ibadah atau ahlul ilmi, al-alim ini penuntut ilmu syar'i, pengajar ilmu syar'i, menyampaikan ilmu syar'i, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Fudail bin Iyad, apabila kalian mendapati ada seorang ahli ibadah atau orang ahli ilmu, orang aktif majelis ta'lim, kalau anda mendapati ada di antara mereka ini ahlul ibadah atau ahlul ilmi, yansyarihu li dzikrihi, dia merasa senang ketika disebutkan kesolehannya oleh siapa? Oleh al-umara, penguasa. Penguasa ini boleh Pak Lurah, Pak RT, dan seterusnya, Pak Camat. Yang lebih dari itu apa? Wali kota, bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Kalau seorang ahli ibadah, ahlul ilmi, itu mereka merasa senang ketika disebutkan kesolehannya oleh al-umara atau oleh abna'id dunya, oleh orang-orang kaya. Kita ini awas, hati-hati. Ketika kita merasa senang kebaikan kita disebutkan oleh yayasan kita kan lingkupnya yayasan. Kemudian yang wakaf, kita senang disebutkan kesolehan kita oleh abna'ud dunya, maka apa kata Fudail bin Iyad? Fa'lamu, maka ketahuilah,
annahu bahwasanya dia ini mura'in. Dia ini adalah orang yang riya. Wah, luar biasa ini. Jadi seakan-akan kita ini hanya mengenal riya itu ketika pamer perbuatan. Tapi Fudail bin Iyad lebih mengkerucutkan tentang masalah riya ini. Kalau Anda melihat si A